Halo, hari ini kita bahas tugas yang tadi ya. Kita langsung aja tugas yang dekat-dekat sama nomor yang Ibu kasih tugas tadi. Yang pertama dari 61 aja dulu. Nah, nomor 61, saat ini hampir di segala lini kehidupan mulai dari rumah tangga, pertanian, dan industri memanfaatkan bahan kimia. Salah satu bahan kimia rumah tangga adalah zat pengawet. Yang termasuk zat pengawet sintetik adalah sintetik ini artinya yang buatannya. Nah, zat pengawet itu gula juga bisa dipakai ya. Gula, garam. Jadi gula dan garam merupakan bahan pengawet makanan alami. Kemudian yang buatannya mana? Natrium nitrat ya. Jadi natrium nitrat ini adalah garam buatan. Sedangkan monosodium glutamat itu apa? Monosodium itu adalah penyedap ya. Penyedap rasa. Jadi kalau kalian suka makan micin, kemudian ada bumbu masaku, itu mengandung monosodium glutamat yang bikin makanan enak ya. Kemudian lanjut nomor 62, ini gambar bunga ya, alat reproduksi tanaman biji tertutup. Nah, nomor 1 itu mahkota bunga. Oke, yang 2 itu putik, yang 3 benang sari, yang 4 ditunjuk adalah bakal buah atau ovarium. Di sini tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan ya, di mana ovum bertemu dengan sperma. Yang 5 ini kelopak bunga. Yang 6 tangkai bunga. Nah, soalnya bagian bunga yang berperan penting dalam proses perkembangbiakan ditunjukkan oleh nomor berapa? Ya, putik dan benang sari. Putik yang betina, benang sari yang jantan. Jadi jawabannya B. Lanjut, nomor 63. Di bawah ini merupakan kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Ovovivipar artinya bertelur dan beranak. Jadi kelas vertebrata yang bisa bertelur dan beranak adalah kelas reptil. Jadi di sini ikan pari bukan ya, ikan pari itu kan termasuk Pisces, salah, mujair juga bukan, hiu juga bukan. Kemudian ada kadal, ya kadal itu termasuk reptil, ular juga reptil, ikan pari bukan, ini Pisces. Platypus juga bukan, ini mamalia yang bertelur ya. Selanjutnya ular, salamander, salamander itu ya ada yang bertelur dan beranak, cicak dan bunglon. Oh, jadi jawabannya adalah C. Ini semua adalah bangsa reptil. Pengecualian salamander itu bangsa amfibia yang juga bertelur dan beranak. Kemudian kalau yang D gimana? Yang D, platypus itu bertelur ya. Kemudian ikan patin ini termasuk Pisces. Bertelur saja, nggak isi beranak. Jadi 63 jawabannya adalah C. Nomor 66, the following group of plant which are monocotyledon plant are. Nah, tanaman monokotil itu ya tanaman yang berkeping satu ya. Bijinya itu berkeping satu, misalnya ada jagung. Anak-anak selain bisa bahasa Indonesia juga bisa bahasa Inggris ya. Karena kebanyakan nanti sebagian besar tesnya juga ada berbahasa Inggris. Anak-anak dikasih kok membawa buku kamus bahasa Inggris ya. Nah, di sini yang mana termasuk tanaman monokotil? Ada jagung, pisang, kelapa, kemudian ada padi, itu termasuk tanaman monokotil. Kalau yang A, bark itu ya, bark itu apa ya? Lupa Ibu, itu tanaman monokotil ya. Coconut, ya, kelapa, monokotil, guava enggak, jambu biji, mangga itu dikotil ya. Yang B, nangka, jackfruit itu nangka, nangka itu dikotil. Kemudian yang C ini orange jeruk. Nangka itu dikotil ya. Berarti jawabannya D. Bark, banana, corn, and coconut ya. Jadi ada, Ibu lupa nih bark ini apa ya. Ada pisang, jagung, dan kelapa. Termasuk tanaman monokotil ya. Nomor 67, pernafasan seekor paus mirip dengan pernafasan manusia. Kelompok hewan yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan paus adalah, oh ya, anak-anak kan udah dijelaskan bahwa paus termasuk mamalia air ya. Jadi paus itu termasuk mamalia air. Nah, mamalia air yang bersaudara dengan manusia itu ada paus,
dugong, pesut, dan lumba-lumba. Ini bukan ikan ya, tapi mamalia air. Jadi pengelompokan hewan itu ada namanya vertebrata dan invertebrata. Vertebrata itu artinya hewan yang punya ruas tulang belakang. Ada Pisces, bernafas dengan insang. Amfibi, kata ya, bernafas dengan kulit dan paru-paru. Reptil, ular, buaya yang tadi, itu bernafas dengan paru-paru juga. Aves, bangsa burung, penguin, bebek, angsa, itu juga bernafas dengan paru-paru. Dan mamalia air, mamalia kuda, manusia, monyet, itu juga bernafas dengan paru-paru. Berarti di sini pernapasan seekor paus mirip dengan pernapasan manusia. Yang mana satu kelompok dengan paus? Kuda iya ya, singa laut iya, cacing tanah enggak, dia termasuk invertebrata. Kemudian yang B, kera, kelelawar, lumba-lumba. Iya, kera, kelelawar, dan lumba-lumba termasuk mamalia. Yang C, platypus juga mamalia yang bertelur ya. Kemudian siput bukan. Siput itu hewan yang bertulang lunak. Bukan bertulang ya, bertubuh lunak maksud ibu. Kemudian ada burung. Burung ini aves ya, bukan mamalia. Kemudian yang D, ada gajah laut. Gajah laut termasuk mamalia. Mujair, bukan ya. Mujair ini ikan. Kumbang itu serangga ya. Sehingga jawabannya adalah B. Jelas ya? Nah, di sini ada tambahan. Yang invertebrata itu orangnya yang nggak punya ruas tulang belakang. Ada cacing ya. Cacing itu bernapas dengan kulit. Serangga seperti semut, belalang, kupu-kupu bernapas dengan trakea. Laba-laba bernapas dengan paru-paru buku namanya. Sedangkan udang, kepiting itu bernapas dengan insang. Nah, ini adalah contoh dari mamalia air ya. Ada air tawar dan air laut. Dugong, lumba-lumba, dan paus termasuk mamalia air laut. Sedangkan pesut adalah mamalia air tawar. Kalian tahu nggak? Pesut ini merupakan mamalia air asli Indonesia ya. Jadi di Sungai Mahakam itu banyak ada ikan pesut. Nah, tapi sekarang udah agak langka ya karena sering diburu ya. Bayangkan ini termasuk mamalia air tawar ya, yang sama-sama cerdas seperti lumba-lumba maupun paus. Jadi ini gambar dari mamalia air tawar. Anak-anak jangan nanti salah nyebut ya. Ikan lumba-lumba salah. Mamalia lumba-lumba. Ikan pesut salah. Mamalia pesut. Jadi nggak perlu isi ikannya ya. Paus cukup itu aja. Karena mereka berempat ini bukan bangsa ikan. Tapi mamalia yang artinya menyusui dan melahirkan. Nomor 21, berikut ini adalah gambar molekul dari materi. Nah, ini adalah ciri-ciri dari molekul benda padat, benda cair, dan benda gas. Pernyataan yang tepat untuk gambar nomor 3 adalah berarti ini benda gas ya. Ciri-ciri benda gas di mana bentuk dan volumenya berubah-ubah ya. Sedangkan kalau benda padat, bentuk dan volumenya tetap. Kalau benda cair, volumenya tetap, bentuknya yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya ya. Nah, di sini berarti jawabannya mana? A, volume tetap dan bentuknya mudah berubah. Ini milik benda cair ya. Molekul, kemudian yang B, molekulnya sulit dipisahkan. Kalau sulit dipisahkan itu juga benda cair. Selanjutnya, volume dan bentuknya mudah berubah. Nah, ini termasuk ya benda gas ya. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, jadi itu nomor 21. Selanjutnya nomor 22. Perhatikan gambar tanaman berikut ini. Gerak batang tanaman di samping dinamakan, ini namanya fototropisme positif ya. Berarti yang A salah. Harusnya positif. Lawannya fototropisme apa? Geotropisme. Jadi geo itu yang menuju pusat bumi. Contohnya kayak akar. Jadi akar bergerak ke tanah ya. Nah, kalau geotropisme positif itu akar menuju ke tanah, berarti kalau geotropisme negatif kebalikannya ya. Menjauhi tanah. Berarti dia ke cahaya matahari. Sehingga jawabannya adalah B. Nah, yang C gimana?
Yang C, tigmotropisme. Nah, tigmotropisme itu artinya bersinggungan. Contohnya sulur labu, daun sirih, ketika ketemu batang pohon atau batang bambu, dia akan melilit ya. Nah, jadi itu namanya tigmotropisme. Kalau hidrotropisme kan air ya, berarti akar yang mencari air. Nomor 21, perkembangbiakan pada tumbuhan dapat terjadi dengan atau tanpa bantuan manusia. Berikut adalah contoh perkembangbiakan yang terjadi tanpa bantuan manusia adalah, ini nanti di akhir video guru jelaskan ya. Jadi jawabannya adalah generatif. Generatif itu artinya perkembangbiakan tumbuhan dengan kawin. Jadi ada pembuahan, bertemunya sel ovum dan sel sperma ya. Jadi nggak perlu dibantu oleh manusia. Selanjutnya nomor 22. Oke, nomor 21 dulu ya. Di sini ada mencangkok. Oke, ini gambar mencangkok ya. Kemarin anak-anak banyak yang salah. Waktu pretest awal, yang ini dibilang mencangkok. Padahal mencangkok itu adalah di mana bagian batang tanaman dikotil, dikuliti dulu. Setelah dikuliti, dibersihkan, nanti diberikan tanah, kemudian diikat dengan plastik ya. Nanti kelama-lamaan, ini akan tumbuh akar di sini ya, di paling bawah. Jadi bisa dipotong dan langsung ditanam. Itu namanya mencangkok. Nah, mencangkok ini hanya terjadi pada tanaman dikotil ya. Nggak mungkin nanti padi bisa dicangkok, jagung bisa dicangkok, salah ya. Jadi tanaman yang bisa dicangkok adalah tanaman yang dikotil, yang punya kambium. Misalnya jeruk, mangga, kamboja, ya bunga kamboja, kemudian ada nangka, nah itu bisa dicangkok. Selanjutnya ada namanya stek atau okulasi ya. Nah, stek itu memotong bagian tumbuhannya. Jadi kalau ada singkong itu dipotong ruas-ruas batangnya, tinggal langsung ditanam, ditancapin ke tanah ya. Nanti lama-lamaan bagian yang ditancapin itu akan tumbuh akar ya. Nah, itu namanya stek. Jelas ya? Kemudian ada juga namanya kultur jaringan. Kultur jaringan itu seperti ini ya, di mana kita siapkan dulu tumbuhan yang mau dikultur. Biasanya tumbuhan yang digunakan adalah tumbuhan yang berumur pendek. Jangan pohon beringin ya. Nah, nggak cukup itu. Jadi tanaman yang berumur pendek misalnya wortel. Jadi nanti bagian wortel, bagian jaringan meristemnya diambil, bagian ujung akar. Udah gitu diletakkan dalam medium agar ya, yang udah mengandung hormon dan lain sebagainya. Udah gitu nanti dia akan berkembang jadi jaringan, selanjutnya ditanam, nanti tanamannya akan sama persis dengan induknya ya. Bedanya tanaman yang dihasilkan itu akan mandul, nggak bisa dikawinkan lagi, karena dia berasal dari jaringan. Nah, ini contoh tanaman hasil dari kultur jaringan. Jadi dia mengalami penyesuaian suhu dulu sebelum ditanam di dalam tanah. Soal nomor 22 ini banyak yang salah, padahal udah paling pertama Bu Guru udah jelasin. Waktu pertemuan pertama, Pak Rudi memiliki berapa ekor ayam kampung? Anggap ini ayam kampung. Dan ayam ras jenis petelur. Ini anggap ayam ras jenis petelur. Ayam kampung dibiarkan terlepas sepanjang hari. Karena ayam kampung dibiarkan terlepas sepanjang hari, jadi dia bisa bertemu jantan-jantan di luar sana ya. Sedangkan ayam petelur dipelihara dalam kandang. Dikandangin dia ya, nggak bisa ketemu sama jantan lainnya yang di luar sana. Nah, pada saat bertelur, Pak Rudi mencoba menetaskan telur-telur dari kedua jenis ayam tersebut. Ini bertelur, ini bertelur. Apa yang terjadi? Kalau yang ini bertelur, karena dia ketemu sama jantan, pasti sudah kawin ya. Berarti telur yang dihasilkan bisa berkembang jadi embrio, calon anak ayam. Kemudian, kalau misalnya jenis ayam ras petelur bagaimana? Tidak bisa menetas, karena apa? Dia tidak dibuahi ya. Nggak ada jantan yang mendekati dia. Dia kan selama-lamanya di sini terkurung ya. Bagaimana bisa dia tuh menghasilkan anak ayam jika telurnya tidak dibuahi? Jadi kesimpulannya apa? Semua telur dari ayam yang dikandangkan akan menetas karena kesehatannya terjaga. Nggak ada hubungannya dengan kesehatan ya. Jadi nggak ada hubungannya sama kesehatan. Ini masalah dibuahi dan membuahi. Yang B, telur dari ayam kampung hanya menetas sebagian karena dimakan predator.
Emang dijelasin di sini tuh ada buaya, ada harimau gitu ya, ada manusia gitu yang makan telurnya, kan nggak dijelaskan ya. Berarti nggak ada di sini predator. Kemudian yang C, semua telur dari ayam petelur tidak akan netas karena tidak dibuahi. Iya, ini yang benar. Jadi, semua telur dari ayam petelur tidak akan menetas. Kenapa tidak akan menetas? Ya, karena si ayam ras ini terus terkurung sepanjang waktu di dalam kandang. Jadi, tidak sempat dibuahi oleh jantan, sehingga telurnya tidak akan menetas. Nah, telur yang ada di kulkas kalian itu dihasilkan dari ayam ras petelur. Jadi, sebagaimanapun kalian atur suhunya, telur yang ada di kulkas kalian gak akan bisa menetas. Ya, bisa paham sampai di sana? Selanjutnya nomor 23. Faktor abiotik yang membantu penyerbukan pada tumbuhan adalah, nah di sini udah tambahkan sedikit catatan. Ingat anak-anak dari tadi catat ya. Setiap ada note atau catatan ya yang ibu tulis di bawah presentasi ini. Abiotik itu artinya nggak hidup ya, tak hidup. Contohnya, jadi ada faktor air, udara, tanah. Itu adalah faktor abiotik yang nggak hidup. Sedangkan biotik itu artinya faktor yang hidup. Ada tumbuhan dan hewan. Jadi, faktor abiotik yang membantu penyerbukan adalah air dan angin ya. Jadi air dan angin ini sering membantu penyerbukan. Kalau matahari nggak bisa ya membantu penyerbukan. Kemudian kalau manusia, hewan, kupu-kupu, dan burung ini termasuk faktor biotik. Selanjutnya nomor 24. Akar tinggal rizoma bukanlah akar melainkan batang karena memiliki ciri-ciri sama dengan batang seperti berbuku-buku serta terdapat calon tunas pada buku-bukunya. Berikut ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal kecuali akar tinggal kecuali. Nah, tadi kita sudah sempat bahas soalnya ya, baca soalnya tapi belum ibu bahas. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, ada namanya generatif dan vegetatif. Generatif itu artinya perkembangbiakan kawin. Artinya dia melalui tahap pembuahan atau fertilisasi. Di mana kalau ada fertilisasi berarti ada sel ovum dan sel sperma bertemu ya. Di mana keturunan yang dihasilkan di mana? Bervariasi, berbeda dengan induknya. Misalnya, orang tua kalian ada ibu dan ayah. Ibu dan ayah itu kan berasal dari keluarga yang berbeda ya. Wajahnya juga berbeda. Kalau mereka kawin, punya anak kalian ya, wajahnya sama nggak dengan orang tua kalian? Sama persis nggak? Kembar nggak? Enggak kan ya, beda. Itulah namanya generatif ya. Dimana jika dikawinkan, keturunan yang dihasilkan bervariasi. Beda dengan induknya. Nah, contoh kalau pada tanaman, contohnya dengan biji. Semua tanaman buah yang berkembang biak dengan biji, jadi misalnya kalian punya pohon mangga nih, kalian kupas mangga ada bijinya. Bijinya kalian tanam, nanti yang muncul itu belum tentu buah mangga manis yang kalian rasakan ya. Bisa aja dia nanti yang muncul keturunan nenek moyangnya. Bisa agak kecut, bisa agak asam ataupun manis. Jadi, buah mangga manis yang kalian makan, jika bijinya ditanam, belum tentu nanti buah yang dihasilkan juga manis. Itu namanya generatif. Kemudian kalau vegetatif itu tanpa kawin, di mana keturunannya itu kan sama dengan induknya ya. Jadi contohnya ada namanya vegetatif alami dan buatan. Nah kalau vegetatif misalnya kamu punya pohon mangga, kamu stek, jadi pohon mangga itu kan manis dan besar ya. Kamu stek atau kamu cangkok, nanti hasil tanaman cangkok itu akan sama persis dengan induknya ya. Pasti nanti besar dan manis juga rasanya. Nah, itulah perbedaan antara generatif dan vegetatif. Yang vegetatif ada dua, ada yang alami dan buatan. Yang alami ada geragi atau stolon, contohnya pada rumput dan stroberi. Ini gambar geragi ya, ini gambar stroberi, ada akar tinggal atau rizoma. Contohnya jahe, kunyit, nah bangsa jahe-jahean. Ini jadi A, C, dan D ini bangsa jahe-jahean ya. Ada umbi lapis pada bawang, umbi akar pada wortel, umbi batang pada kentang, tunas pada pisang dan bambu.
Selanjutnya, vegetatif buatan, tadi sudah Ibu lihatkan gambarnya, ada stek ya. Stek atau kulasi pada tanaman singkong, ada menyambung, ada mencangkok ya. Mencangkok pada tanaman mangga. Jadi jawaban nomor 24 apa? Yang B, kecuali ya. Karena yang B ini adalah stolon. Yang B ini adalah geragih atau stolon ya. Jadi itu tanaman stroberi. Oke, bisa dipahami ya anak-anak? Oke, nomor 31, kelompok hewan yang memiliki cara yang sama untuk mendapatkan makanan. Berarti ini jawabannya apa? Ya, yang A ya, udah jelas. Tokek, cecak, bunglon, dan terenggiling itu kayak nangkep nyari makanan dengan lidahnya yang panjang ya. Kalau jerapah sama gajah udah beda nih. Gajah pakai belalai ya. Kemudian burung hantu, kelelawar. Kelelawar kan makan buah ya, udah beda nih. Burung hantu sama elang makan daging. Makanannya aja jenisnya beda, apalagi caranya ya. Belalang sembah makan sayur ya, rumput ya. Lebah kupu-kupu makan serbuk sari, udah beda nih ya. Kalau lebah sama kupu-kupu sama ya cara jadi makannya. 32. Berdasarkan data tersebut, kelompok tumbuhan yang dimaksud adalah daun majemuk. Daun majemuk. Jadi daun itu ada dua macam ya, ada jenisnya daun majemuk dan tunggal. Ini namanya daun majemuk, ini namanya daun tunggal. Ini daun tunggal, daun majemuk ya. Jadi kalau daun tunggal itu ada satu helai. Kalau majemuk itu ada dalam satu tulang daun itu ada banyak ya, banyak daun. Kayak ini ya, ada banyak daun ya. Kelapa juga termasuk daun majemuk. Kalau daun tunggal kayak satu aja. Nah, di sini daun majemuk, tulang daunnya menyirip. Ini namanya menyirip ya. Ini namanya menyirip. Ini namanya menyirip, ini semua menyirip ya. Kemudian akarnya tunggang, berarti dikotil pasti. Batang berkayu, punya kambium namanya berkayu ya, berarti dikotil. Oke, yang mana di sini? Kalau yang A mangga dan durian kan dikotil, cuma daunnya cuma tunggal ya, bukan daun majemuk. Ya, belimbing dan lamturu jawabannya. Kalau cabai, kalau kamu lihat daunnya, daun cabai itu daunnya tunggal ya. Bawang merah, ini tanaman monokotil. Kacang tanah dikotil, daunnya kayak gini ya. Sedangkan jagung itu daunnya panjang, berbentuk pita, sejajar. Dia tanaman monokotil. Nah, inilah gambar daun belimbing dan lamturu. Jadi, daun belimbing itu satu tulang ibu jari ada banyak daunnya ya. Lamturu juga sama ya. Satu ibu jari, satu tulang jari ini ada banyak daunnya. Nah, inilah daun lamturu yang punya keunikan gerak niktinasi. Jadi ketika gelap, daunnya kan mengatup ya. Ini namanya lamturu. Semua kacang-kacangan punya gerak niktinasi. Jadi ketika gelap tiba, langsung dia mengatupkan daunnya. Oke, nomor 34. Berdasarkan susunan akarnya, tumbuhan berikut yang sekelompok adalah akar itu kan tadi udah dijelasin ada dua macam, ada yang serabut dan tunggang. Yang serabut itu adalah tanaman monokotil ya. Nah, kita cek dulu. Kelapa monokotil, tebu monokotil, salak monokotil, jagung monokotil. Wah, mereka sama-sama monokotil, berarti akarnya serabut. Dan ada A jawabannya. Oke. Sedangkan yang B gimana? Kopi dikotil ya, salah. Tidak cocok nih. Kopi dikotil, kapas dikotil, karet dikotil. Kacang tanah dikotil, kedelai dikotil ya, mangga dikotil, jeruk dikotil. Nah, jadi yang monokotil ini ya, padi monokotil, jagung monokotil, gandum monokotil, tebu kelapa juga monokotil. 35. Budi melakukan percobaan menumbuhkan kecambah di tempat gelap dan tempat terang. Jadi kayak disiapkan nih, ada biji kedelai ya. Jadi belum tumbuh nih. Biji kedelainya itu ditaruh di tempat yang gelap satu. Di dalam kamar. Di bawah sinar matahari satu ya. Pada awalnya, pertumbuhan kecambah yang diletakkan di tempat gelap akan tumbuh lebih cepat daripada kecambah yang diletakkan di tempat yang terang. Nah ini ya buktinya ya. Di tempat yang gelap, perkecambahan tumbuh cepat ya. Sedangkan di tempat yang gelap masih pendek ya, lambat. Tetapi bedanya apa? Di tempat gelap, batangnya kecil ya, dan warnanya pucat. Kalau di tempat yang terang, kokoh batangnya kuat dan warnanya juga hijau ya. Nah,
kalian berikan untuk hal tersebut adalah, oke, di sini ada materi baru. Ada namanya hormon auksin. Hormon auksin adalah hormon tumbuhan untuk pemanjangan batang ke atas ya. Di mana auksin ini benci matahari. Kenapa? Karena cahaya matahari dapat mengurai auksin. Inilah alasannya kenapa di tempat gelap lebih panjang batangnya, karena auksin nggak terurai di sini ya. Jadi di tempat gelap auksin berjaya. Nggak ada matahari, nggak ada yang menguraikanku. Sedangkan di tempat yang terang, itu ada banyak matahari. Jadinya auksin terurai, sehingga pemanjangannya lebih lambat. Kalau kita lihat gambar ini, yang warna ungu ini namanya auksin ya. Anggap ini hormon auksin. Nah, ketika ada cahaya matahari, berpindah dulu. Di sini ada cahaya matahari, di mana auksin benci cahaya matahari ya. Sehingga apa yang terjadi? Auksin nggak ada yang bagian di sini tuh hilang ya. Bagian di sini tuh hilang, berpindah ke bagian sini ya, ke sisi di sampingnya. Karena dia benci cahaya matahari. Diuraikan oleh si cahaya matahari. Apa akibatnya? Auksin berpindah ke bagian yang sini. Berarti bagian yang di sini lebih cepat tumbuh dibandingkan bagian yang ini. Makanya batang membengkok menuju arah cahaya matahari. Kayak gini dia, bengkok. Itu alasannya ya. Karena bagian yang di sini lebih cepat panjang. Yang di sini lebih lama panjangnya. Makanya balap-balapan dia keburu, dia lebih cepat panjang, jadinya bengkok deh ke arah cahaya matahari. Jelas ya? Sehingga penjelasannya apa ini? Kecambah tumbuh lebih lambat di tempat terang. Salah. Alasannya bukan karena kekurangan air dan enzim, melainkan karena hormon auksin yang terurai ya. Kemudian, kecambah di tempat gelap tumbuh lebih cepat. Benar, karena memiliki banyak persediaan makanan. Salah. Alasannya karena auksin tidak diurai ya. Yang C, kecambah di tempat terang tumbuh lebih lambat karena cahaya merusak cadangan makanan. Bukan cadangan makanan yang dirusak, tapi hormon auksin. Yang D, kecambah tumbuh lebih cepat di tempat gelap karena tidak ada cahaya pengurai hormon auksin. Inilah jawabannya. Bisa dipahami ya? Next. Nomor 36. Komponen utama yang diperlukan biji untuk melaksanakan percambahan adalah, jadi yang dibutuhkan biji pertama kali adalah air ya. Makanya kalau kita mau nanam jagung, nanam kacang, itu direndam dulu dalam air. Setelah direndam, nanti baru bisa berkecambah ya. Baru bisa tumbuh akar, daun, dan lain sebagainya. Karena air itu berperan dalam mengaktifkan enzim amilase untuk metabolisme. Yang kedua baru oksigen. Oksigen untuk menghasilkan energi. Baru tanah, dia butuh tanah ya. Suhu, dan yang terakhir ketika tumbuh daun baru dia butuh cahaya ya. Karena cahaya ini berperan dalam fotosintesis. Jadi pas ada daun baru dia butuh cahaya. Kalau nggak ada daun nggak butuh cahaya dia. Jadi jawabannya adalah air ya yang paling dibutuhkan. C. Nomor 37. Pertumbuhan lingkar sekunder pada batang merupakan aktivitas dari lingkar sekunder sama dengan pelebaran batang. Jadi kambium. Nah, ini ada soal nomor 38 tentang auksin juga ya. Jika disinari hanya dari salah satu sisi saja, maka batang tanaman akan tumbuh membelok ke arah cahaya. Pernyataan yang mendukung fenomena tersebut adalah kayak ini ya, yang ungu ini auksin. Jadi kalau ada cahaya bagian di sini, nanti auksin berpindah ke bagian yang nggak ada cahaya mataharinya ya. Sehingga auksin bagian sini lebih cepat tumbuh. Jadinya batang bengkok ke arah cahaya matahari. Tanaman membutuhkan cahaya untuk pertumbuhan. Salah ya. Tumbuhan memiliki iritabilitas yang tinggi, peka sama cahaya, itu namanya iritabilitas ya. Salah juga, kurang tepat. Proses fotosintesis hanya dapat berlangsung jika ada cahaya saja, nggak ada hubungannya ya. Hormon auksin pada batang yang terkena cahaya mengalami kerusakan. Ya, mengalami kerusakan atau terurai. Makanya dia membelok ke arah cahaya matahari. Karena dari sini banyaknya auksin, dia terurai ya, jadi ke samping di pinggir-pinggir. Oke, ini soal yang terakhir. 39.
ciri pertumbuhan yang utama adalah apa bedanya pertumbuhan sama perkembangan? Itu beda ya. Kalau pertumbuhan kuantitatif bisa diukur, misalnya tingginya berapa sentimeter, 120 cm, beratnya berapa, 30 kg, itu namanya pertumbuhan. Kalau perkembangan kualitatif nggak bisa dihitung dengan angka ya, nggak bisa diukur dengan angka. Misalnya warna daun hijau, hijau ke kuning-kuningan ya. Oh, bunganya mekar ya, mekar. Jadi nggak ada mekarnya 15 kg atau warnanya hijau sentimeter, itu nggak ada ya. Itu namanya kualitatif. Kemudian pertumbuhan bersifat irreversible. Irreversible ini artinya tidak dapat kembali ke ukuran semula ya. Jadi misalnya dari bayi sampai dewasa itu nggak bisa lagi jadi bayi ya. Kalau perkembangan itu dapat kembali ke keadaan semula, reversible. Misalnya, waktu anak-anak tidak mengalami menstruasi. Pas dewasa, kalian mengalami menstruasi. Pas tua, tidak lagi mengalami menstruasi. Itu namanya perkembangan. Jelas ya? Sehingga ciri utamanya yang mana? Pertumbuhan ukuran irreversible. Bener ya? Irreversible. Tidak dapat kembali ke keadaan semula ya. Jadi waktu bayi tingginya 50 cm, kemudian waktu dewasa tingginya 160 cm, pas tua kembali lagi ke 50 cm nggak bisa ya. Oke. Itu jawabannya 39A. 40, pertumbuhan yang diakibatkan oleh aktivitas kambium. Kambium itu hanya dimiliki oleh tanaman dikotil. Yang mana? Ya, mangga, jambu, dan jeruk. Oke, ini udah bisa ya. 40B. Oke, sekian video pembelajaran klub IPA dari Ibu. Sampai jumpa lagi di pertemuan pembinaan selanjutnya.